Halo, selamat malam pemirsa. Selain berita-berita tadi, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lain. Bersama saya, Sabrina Silah, inilah Buletin Anyus Malam selengkapnya. Pemirsa, hari pertama tahun baru diwarnai tawuran warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Peristiwa tersebut terjadi sejak dini hari hingga Senin pagi dan mengakibatkan sejumlah warga terluka dampak terkena lemparan batu. Beginilah tawuran antar warga yang terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi. Dua kelompok warga saling lempar batu dan petasan hingga menggunakan senjata tajam. Aksi saling serang antar warga ini berlangsung sejak dini hari hingga Senin pagi. Belum diketahui penyebab tawuran dua kelompok warga ini, namun sejumlah warga terluka akibat terkena lemparan batu. Tawuran akhirnya reda setelah perwakilan warga melakukan mediasi dan membubarkan diri. Selesai tawuran itu langsung kelar ya bang? Maksudnya nggak lama atau gimana bang? Hampir kalau nggak salah itu ada kali 1 jam kurang ada. 1 jaman ya? Ya. Itu mereka selesainya bubar sendiri atau karena ada polisi? Enggak, itu menengahi warga sendiri jadi. Warga diimbau agar tidak mudah terpancing, terutama terkait informasi atau berita dari pihak lain yang belum jelas kebenarannya. Apalagi tahun 2024 sudah memasuki tahun politik jelang digelarnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya pencurian sepeda motor di daerah Bangkalan, Jawa Timur berhasil digagalkan seorang emak-emak. Pelaku kabur terbirit-birit setelah aksinya kepergok dan diteriaki sang emak-emak tersebut. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria berjalan memasuki gang permukiman di Kelurahan Pangeranan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku mengincar satu unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga. Namun belum sempat beraksi, rupanya emak-emak mencurigai gelagat mencurigakan pria ini. Ibu rumah tangga yang juga pemilik motor ini kemudian keluar dan meneriaki pelaku. Sontak, pelaku pun langsung lari terbirit-birit karena ketakutan dihakimi warga sekitar. Menurut pemilik motor, percobaan pencurian motor terjadi pada dini hari saat suasana kampung mulai sepi usai perayaan Tahun Baru. Ia keluar rumah lantaran mendengar suara mencurigakan yang ternyata ada seseorang yang sedang berusaha merusak lubang kunci motornya. Hari ke selatan. Sendirian? Berdua. Namanya nunggu di sepeda motor. Oh, naik motor juga ya. Tapi motor nggak sampai dicuri ya? Nggak sampai. Warga pun bersyukur pencurian motor itu berhasil digagalkan. Untuk itu, warga diimbau agar tidak memarkir motor sembarangan yang bisa memancing niat jahat pelaku kriminal. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian sapi babak belur dihajar warga saat bersembunyi di kebun milik warga. Pelaku mencuri 2 ekor sapi yang berhasil dibawa kabur pelaku lain yang juga ayah pelaku. Nggak tahu masalah pencurian lembu tadi kan? Tahu. Siapa yang bawa lembu itu? Bapakmu. Seorang pelaku pencurian sapi babak belur usai tertangkap warga di Desa Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku bersama ayahnya mencuri 2 ekor sapi milik warga. Naas, pelaku tertangkap sementara ayahnya berhasil kabur. Seorang emak-emak pemilik sapi histeris begitu mengetahui sapinya hilang dicuri. Si pencuri tadi, lembunya itu sudah dibawa bapaknya. 2 ekor pengakuannya. Yang bawa orang tuanya, bapak si Bembeng, namanya si Samsul. Tapi kalau pengakuan kami tanya kemana kau bawa, dia pun tak tahu entah kemana mau dibawa ayahnya itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di Mapolres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tanggul panahan milik Gereja Oikumene yang berada di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ambruk. Ambruknya tanggul membuat jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah panik.
Detik-detik robo Pak. Pak Camat. Inilah detik-detik tanggul gereja Oikumene di Kendari, Sulawesi Tenggara ambruk. Peristiwa tersebut membuat ratusan jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah menjadi panik. Akibat longsoran, sebuah pohon Natal dan pagar gereja rusak. Untuk mengantisipasi longsoran susulan, para jemaat membuat penanganan darurat dengan menutup longsoran menggunakan terpal untuk menghindari turunnya hujan. Diduga tanggul tak kuat menahan beban lantaran sisi kanan dan kiri tanggul terdapat saluran air yang membuat bangunan tanggul cepat rapuh. Fondasi lama yang di bawahnya, baru di sampingnya kiri kanan pembuangan. Jadi anunya lembek tuh. Gak tahu juga kemarin langsung jatuh begitu sih. Oh, Tiba-tiba jatuh. ada korban jiwa kemarin tuh? Oh, enggak ada. Aman di semua. Tapi kaget kemarin waktu lihat, dengar itu. Yo lari semua orang di belakang. Yang sampai langsung datang di sini anunya, batu-batunya. Rupanya anak kemarin. Beruntung, saat kejadian tak ada warga yang melintas di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak melakukan penyerangan ke sekelompok warga yang tengah memasang tenda menggunakan busur padah. Puluhan pemuda diringkus polisi usai mencoba kabur ke dalam kompleks perumahan warga. 18 remaja yang diduga akan menyerang warga komplek perumahan di Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan tim presisi Polda Sulsel dan Polsek Rapocini. Ke-18 remaja sempat kabur dari kejaran petugas, namun akhirnya berhasil ditangkap. Petugas melakukan penggeledahan terhadap 18 remaja. Sementara itu tidak jauh dari TKP, petugas mengamankan seorang pemuda yang kedapatan membawa senjata tajam jenis badik yang disembunyikan di tasnya. Mengamankan 18 remaja yang sedang konvoi, kemudian terlihat oleh beberapa warga membentangkan busur, yang mana pada saat itu sedang memasang tenda karena adanya kedukaan. Saat ini puluhan remaja dan seorang pemuda yang memiliki senjata tajam jenis badik telah diamankan di Polsek Rapocini guna menjalin proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur terus erupsi mengeluarkan abu vulkanik. Ribuan warga panik dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur terus erupsi mengeluarkan abu vulkanik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan status Gunung Lewotobi dari level 2 menjadi level 3 atau siaga. Akibat status ini, ribuan warga 2 kecamatan di Kabupaten Flores Timur yang berada di kaki gunung mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga saat ini ribuan warga yang mengungsi belum mendapatkan makanan dan bantuan dari Pemda Flores Timur. Bukan, soal kenyamanan oke. Tetapi kan tidak ada dapur umum kan, dan kami harus makan toh. Jadi kami harus pulang karena kami tidak ada orang, kami urus sendiri. Jadi sampai sekarang belum mendapat makanan dari pemerintah, Suster? Sampai saat ini belum mendapat bantuan? Sampai saat ini memang belum ya. Tapi kalau pengobatan memang sudah dari tadi, langsung sudah dari segi kesehatan itu sudah dari tadi. Selama periode Desember 2023, aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki mengalami peningkatan signifikan. Munculnya rekahan baru di arah timur laut menunjukkan embusan asap kawah semakin melebar sehingga tingkat ancaman semakin meningkat. Dari Flores Timur, Jone Nurah, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga malam hari ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih terpantau normal. Sejak pagi petugas kepolisian masih memperlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Sejak pagi hingga malam, arus lalu lintas di Simpang Gadok masih diberlakukan satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Bogor masih terfokus untuk mengurai kepadatan kendaraan di wilayah Puncak Cisarua sampai dengan Mega Mendung. Pemberlakuan satu jalur ini dilakukan guna menghindari penumpukan kendaraan di wilayah Puncak. Diperkirakan hari ini sampai dengan besok menjadi puncak arus balik wisatawan yang menghabiskan waktu liburan di Puncak. Hingga Senin malam, kepadatan arus balik kendaraan wisatawan dari arah Lembang menuju Kota Bandung masih terus terjadi. Kepadatan terlihat dari kawasan Cidadap,
hingga kawasan ledeng Kota Bandung yang mencapai 3 km. Sementara ribuan kendaraan padat di ruas tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta. Di kilometer 79, sekitar wilayah Maracang, Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat, iring-iringan kendaraan berjalan merayap. Sesekali arus kendaraan tersendat hingga terjadi kemacetan mengular cukup panjang. Kepadatan arus di ruas tol Cipularang terjadi seiring berakhirnya libur panjang tahun baru hari ini. Dari Bandung, Purwakarta, dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama di tahun 2024 banyak masyarakat dari Jabodetabek yang memanfaatkan waktu untuk berpergian menggunakan KRL atau komuter lain. Stasiun Bogor ramai dipadati oleh orang tua bersama anak-anaknya yang menggunakan KRL untuk mengisi waktu liburan. Stasiun Bogor ramai dipadati ribuan penumpang di hari terakhir libur panjang Nataru. Kepadatan terjadi dari kedua arah, dari arah Jakarta maupun penumpang menuju kota Jakarta. Antrean panjang penumpang di pintu masuk bagian timur mengular hingga ke alun-alun kota Bogor. Para penumpang yang berlalu lalang didominasi rombongan keluarga yang hendak berwisata di sekitar kota Bogor. Tak hanya di stasiun Bogor, stasiun Manggarai yang merupakan stasiun transit juga dipadati ribuan penumpang. Para penumpang memenuhi area tunggu peron yang transit dan menunggu gerbong kereta ke arah Bogor maupun Jakarta Kota. Sejumlah orang tua mengaku mereka memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi selama liburan karena efisien dan menjangkau berbagai tempat dan cepat. Betul sekali Mbak, karena musim liburan ya, sekalian anak-anak tuh antusias sekali ya, setiap liburan tuh pasti pengennya naik kereta gitu kan. Liburan akhir tahun aja. Ajak anaknya juga ya? Iya, sama temen. Biar tahu aja apa wisata di Jakarta. Rame kok nggak di Jakarta? Rame banget. Aku dari Tangerang mau ke Cibinong, nginep di rumah saudara. Diketahui selama periode libur Nataru, PT KAI Komuter Line menyediakan 1.100 perjalanan kereta seluruh wilayah Jabodetabek. Untuk stasiun Manggarai, rata-rata penumpang transit mencapai 170.000 penumpang setiap harinya. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengisi hari tahun baru 2024 dengan berkampanye di Semarang, Jawa Tengah. Ganjar sekaligus mendapat dukungan dari Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso. Deklarasi dukungan Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO) untuk pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD digelar di Gor Satria, Semarang, Jawa Tengah pada Senin siang. Capres Ganjar hadir didampingi Ketua APMISO Lasiman, juga Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Ganjar mengapresiasi dukungan dari APMISO yang dinilai sebagai cerminan bersatunya kelompok rakyat. Dirinya pun bercerita harapan dari APMISO ada timbal balik berupa kemudahan bagi para pedagang jika nantinya memenangkan pemilu 2024. Maka Pak Hari saat itu kita minta skema kredit wabil khusus suku bunga perbankan kita turunkan Pak. Ketika kur untuk usaha kecil itu 12%, kami sudah punya 7% Pak saat itu. Itulah kur yang kemudian ditiru oleh pusat. Artinya ketika pedagang mie dan bakso membutuhkan itu, ada koperasinya, maka pada saat yang sama sebenarnya kita bisa memberikan akses itu. Ganjar juga menegaskan diperlukannya perbankan yang bisa memfasilitasi UMKM termasuk para pedagang mie dan bakso. Hal itu diperlukan agar UMKM mendapat akses dan skema khusus. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bertemu ratusan petani dan warga di Kota Batu, Jawa Timur. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di awal tahun 2024 memilih belusukan ke pasar tradisional. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar bersama istrinya Rustini Murtadlo bertemu ratusan petani anggrek di desa Dada Projo, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Muhaimin berkeliling kebun anggrek dan berdialog dengan petani.
Muhaimin mendapatkan keluhan soal sulitnya ekspor anggrek. Kepada para petani, Muhaimin menjanjikan perubahan regulasi yang selama ini dinilai menghambat ekspor anggrek. Misalnya langka sudah bisa dikultur sampai jutaan. Artinya kalau perubahan mau terjadi, anggrek ekspor tidak perlu izin lagi. Kita lakukan langkah-langkah protek terhadap produk dalam negeri kita. Yang penting ekspor bisa berjalan baik. Sementara itu Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengawali tahun baru 2024 berkampanye dan belusukan di Sragen, Jawa Tengah. Di pagi hari, Gibran menghadiri acara senam Gemoy di Jalan Sukowati area Pasar Gemolong, lalu Gibran belusukan ke Pasar Gemolong. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo besutan Haritanu Sudibyo kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil di Jakarta. Ratusan warga antusias mengikuti bazar minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang diinisiasi caleg Partai Perindo Cimehong Chiu, Rovia Handayani. Caleg Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok. Kepedulian Partai Perindo ini digelar di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. 1.000 paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus dengan harga Rp5.000. Ya, untuk Partai Perindo harapannya bisa selalu sukses, semakin maju lah, dan bisa memberikan apa yang terbaik untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah bisa membantu warga sekitar sini ya, bisa nolong orang-orang yang kurang mampu lah gitu. Biar bisa ketolong kesehatannya, biar terjamin lah gitu. Program pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan rakyat kecil. Ini adalah bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo, yaitu layanan kesehatan gratis, cek kesehatan gratis dan pasar murah minyak goreng yang sudah kami lakukan masif di seluruh Indonesia. Partai Perindo hadir memang berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kecil. Ya begitu antusias ya, karena saat ini kan sembako pada mahal. Jadi Partai Perindo datang untuk bantu masyarakat, untuk meringankan. Membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program pencegahan stunting yang digagas MNC Peduli bersama pemerintah Kota Jakarta Pusat di Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat mulai menunjukkan hasil. Bantuan makanan bergizi bagi belasan anak yang mengalami gangguan pertumbuhan berhasil menambah berat badan mereka. Program pencegahan stunting Jakarta Beraksi, kolaborasi antara MNC Peduli dan Pemkot Jakarta Pusat menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan ditunjukkan dengan naiknya berat badan sebagian besar anak-anak yang mendapat pendampingan secara signifikan. Tiap 3 bulan anak-anak dengan kondisi gangguan pertumbuhan ini mendapat pendampingan berupa makan siang dan sore yang sehat dan bergizi setiap harinya. Alhamdulillah berat badan anak saya dari awalnya memang stuck di 9 kilo lebih, sekarang udah 10 lebih selama pemberian makan dari bantuan ini. Sementara bagi anak-anak yang berat badannya belum naik akan terus dipantau dan didampingi oleh Puskesmas Galur dan kader Posyandu setempat. Dalam pertumbuhan berat badan yang signifikan juga, yang bagus juga, tapi ada beberapa yang tidak naik berat badannya disebabkan karena anemi, kemudian juga TB paru. Tapi kita tetap pantau kondisi balita tersebut dengan memantau ke puskesmas dan juga merujuk ke rumah sakit apabila dibutuhkan. Karena yang kita ketahui stunting ini kan berdampak bukan hanya dalam masa pertumbuhan tetapi berkelanjutan juga. Jadi dengan pencegahannya harapannya ini bisa membantu kita untuk mencapai Indonesia Emas 2045. MNC Peduli akan terus menunjukkan komitmennya dalam membantu menekan angka stunting di Indonesia demi mencapai generasi emas di 2045.
Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Berlibur di Bali menikmati objek wisata air terjun Blangsinga yang menyimpan sejarah serta pesona keindahan air terjun. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, berlibur di Bali, Anda tidak hanya bisa berwisata ke pantai saja, Anda juga bisa jalan-jalan ke objek wisata air terjun yang menyimpan sejarah dan memiliki pesona tersendiri. Salah satunya air terjun Blangsinga yang terletak di Desa Blangsinga, Belah Batu, Gianyar, Bali. Wisata di Pulau Bali memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah objek wisata alam air terjun Blangsinga di Kabupaten Gianyar, Bali. Wisata air terjun Blangsinga kerap menjadi pilihan wisatawan untuk menghabiskan libur akhir tahun. Air terjun Blangsinga merupakan objek wisata favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan tidak hanya merasakan kesejukan air terjunnya, tetapi juga bisa menikmati aktivitas lainnya seperti bermain ayunan hingga bersuah foto di dalam kolam air terjun. Kita menyajikan tiga tempat di sini. Kita bisa melihat dari atas air terjun, dari pertengahan, juga dari bawah air terjun. Nah, itulah keunikan dari Blangsinga. Biasanya yang lainnya hanya dari bawah aja dapat melihat. Karena seru sih, belum pernah ke sini juga, makanya penasaran. Takjub sih, soalnya kayak kan dari atas ke bawah gitu ya. Terus lihat bule-bule juga, kayak wah gitu. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan, pihak pengelola melakukan pengawasan dengan menempatkan lifeguard di beberapa titik. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Silah pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.